Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Uze Misteri teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta misteri dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman kita akan membacakan sebuah cerita lagi teman-teman ya. Dan teman-teman kali ini cerita yang akan kita bawakan ini berjudul Kematian Preman Kampung teman-teman ya. Jadi sebenarnya cerita ini lebih tepatnya disebut dengan cerita seram, bukan cerita horor teman-teman ya. Tapi kalau kalian penasaran teman-teman bagaimana mendengar ceritanya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai ceritanya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uze Misteri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Kematian Preman Kampung. Kisah tragis kematian preman kampung. Kisah ini terjadi sekitar tahun 980, di mana preman-preman merajalela dengan ditandai seluruh badannya dipenuhi tato yang bermacam-macam gambar. Pada waktu itu di kampung yang ada di wilayah Depok ada kejadian yang sangat menggemparkan, di mana seorang preman dibunuh rame-rame oleh kakak dan adik keluarga yang menjadi korban pemerkosaan preman kampung tersebut. Awal cerita, di kampung ini ada sebuah keluarga romantis. Namun ada seorang preman yang jatuh cinta pada istri dari keluarga harmonis tersebut. Yang namanya preman kemana-mana selalu bawa golok, juga gak ketinggalan botol minuman keras yang selalu dibawanya. Suatu hari preman itu datang ke rumah keluarga yang harmonis itu. Dia menyatakan jatuh cinta pada istri keluarga itu. Sebut saja istri keluarga harmonis itu namanya adalah Mintarsih. Tentu saja Mintarsih menolak mentah-mentah karena di samping ia sudah bersuami, juga memang tidak suka sama orang yang suka mabok. Akhirnya si preman itu pulang dengan rasa kecewa. 2 hari kemudian si preman itu datang lagi dengan menghunuskan sebuah golok sambil teriak-teriak memanggil Mintarsih ya. Namun saat itu yang keluar suaminya. Maka si preman itu marah-marah sambil bentak-bentak suaminya, nanyain Mintarsih, "Mana bini lo? Suruh dia keluar," bentak preman itu. Si suami menjawab dengan rasa penuh ketakutan, "Ada di dapur, lagi nyuci piring." Tanpa permisi lagi si preman langsung masuk ke dapur. Dan memang Mintarsih ada di dapur lagi nyuci. Dipegangnya tangan Mintarsih serta lehernya ditempelin sebuah golok. Mintarsih dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya preman itu. Karena takut, Mintarsih terpaksa melayani nafsu preman itu di dapur. Sesudah puas, preman itu keluar sambil sesumbar, "Awas loh, kalau kalian macam-macam, gue habisin semua keluarga loh." Wow. Karena satu kali telah berhasil, maka 2 hari kemudian si preman itu datang lagi menemui Mintarsih yang kebetulan sedang duduk di ruang tamu dengan ancaman golok di leher. Terpaksa Mintarsih pun melayani kembali nafsu bejat preman mabuk itu. Kejadian itu terus berlanjut. Bahkan kejadian itu pernah dilakukan di depan mata suaminya sendiri. Tapi karena takut, suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meneteskan air mata melihat istrinya diperkosa oleh preman itu. Akhirnya suaminya datang ke rumah kakak dan adiknya. Dia ceritakan semua yang telah terjadi pada keluarganya. Mendengar pengaduan itu, kakak dan adiknya sangat marah. Maka mereka sepakat untuk menghabisi preman itu. Yang katanya sih preman itu tidak mempan dengan senjata tajam atau bisa disebut dengan kebal. Dan disusunlah sebuah rencana sedemikian rupa
untuk membunuh si preman tersebut. Beberapa saat kemudian preman itu datang lagi. Dia teriak-teriak di luar memanggil Mintarsih dengan kata-kata yang tidak senonoh. Mendengar suara preman teriak-teriak, akhirnya suami Mintarsih datang, mempersilahkan masuk. Pas si preman mau duduk, tiba-tiba ia dihantam oleh adik suaminya dengan balok kayu yang sangat besar. Pukulan berikutnya datang dari kakaknya dan juga suami Mintarsih yang sudah lama menyimpan dendam. Mereka memukul preman itu dengan kayu tanpa henti-hentinya. Jadi orang-orang kampung di situ juga timbul keberaniannya dan ikut memukulinya juga. Jadi ini adalah cerita di mana preman teman-teman ya, waktu zaman tahun yang lalu, preman yang merajalela ya, yang membuat onar, meresahkan sebuah penduduk dengan kelakuan premanismenya teman-teman. Dan akhirnya tamatlah riwayat preman kampung si pemabok yang katanya punya ilmu kebal itu, dengan darah bercucuran di sekujur tubuh dan kepalanya yang remuk. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman ya, sedikit cerita tentang cerita seram yang pernah terjadi di daerah Depok pada tahun 1980 teman-teman ya. Jadi ini karena sudah ada tempat dan waktunya, berarti ini adalah sebuah kisah nyata teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman kita akan membuat konten yang lain lagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya tidak cerita horor tapi cerita menyeramkan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video UZ Misteri teman-teman ya. Semoga channel ini selalu menghibur kalian teman-teman ya. Jadi terima kasih. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita akan membahas apa lagi atau menceritakan apa lagi, dan jika kalian punya cerita horor, kalian bisa DM atau kalian kirim aja di email aku ya, yang bernama Uzi Misteri teman-teman. Nanti aku akan bacakan cerita kalian teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa teman-teman di next video teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video Uzi Misteri teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi saya Bang Zepri dari channel Uzi Misteri mengucapkan see you and goodbye.